juga Cynthia Simanjuntak yang akan memberikan informasi terkini dan teraktual yang kami rangkum di RMTV News. Inilah berita terkini untuk Anda. Atasi penyebaran COVID-19 atau virus corona, Bupati Forkopimda Tapanuli Utara adakan sosialisasi dengan awak media. Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 di Balai Data Kantor Bupati Tapanuli Utara, Bupati dan unsur Forkopimda melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang sosialisasi imbauan dan langkah mengatasi penyebaran virus corona. Hadir dalam acara penandatanganan ini Bupati Tapanuli Utara beserta OPD Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli Utara, dan Dim Kejari dan Ketua Pengadilan Tapanuli Utara. Pada kesempatan itu Bupati menjelaskan hasil dari penandatanganan pernyataan bersama itu di hadapan para wartawan. Pernyataan dan himbauan ini berlaku mulai tanggal 17 sampai 30 Maret 2020. Bupati berharap kepada para awak media agar menyampaikan informasi mengenai corona ini secara lengkap dan berdasarkan fakta kepada masyarakat, agar tidak terjadi kepanikan yang berlebih. Berikut keterangan pers Bupati Tapanuli Utara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kami tuangkan dalam bentuk kesepakatan Forum Muspida antara lain yang pertama meminta kepada pemerintah pusat agar membantu pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk pengadaan alat pelindung diri dan juga hand sanitizer. Yang kedua, seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara agar melaksanakan proses belajar mengajar di rumah masing-masing selama 14 hari terhitung mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 30 Maret 2020. Yang ketiga, menghimbau kepada satuan pendidikan SMA, SMK ataupun sederajat serta perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan proses belajar di rumah masing-masing selama 14 hari mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 30 Maret 2020. 4. Warga negara asing dan lokal yang masuk ke wilayah Tapanuli Utara yang baru kembali atau datang dari daerah terjangkit untuk melapor ke fasilitas kesehatan terdekat dan isolasi diri selama 14 hari atau selama masa inkubasi, serta dipantau oleh petugas kesehatan dan petugas TNI Polri. Jadi ini gabungan, dan apabila ini dilanggar, maka orang tersebut akan dikarantina sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 dan berlaku bagi siapapun. Yang kelima, agar masyarakat menghindari keramaian dan kerumunan massa. Yang keenam, agar dibuat posko pemantauan yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana daerah di perbatasan dan juga tempat keramaian lainnya seperti pasar dan lain-lain. Khusus di Bandara Silangit untuk dibuat posko pemantauan khusus. Yang ketujuh, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan bagian perekonomian memantau kondisi keamanan masyarakat dan juga melakukan razia kepada penimbun alat pelindung kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lainnya, dan mencegah potensi penimbunan dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Artinya akan ada razia khusus ketika ada warga masyarakat melakukan penimbunan yang kita sebutkan tadi, maka akan ada tindakan hukum yang tegas dari TNI Polri. 8. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti aktivitas di masjid, gereja, dan pesta-pesta hingga 14 hari ke depan. 9. Pada setiap kantor, rumah makan, restoran, dan hotel, serta di lokasi mesin ATM, wajib menyediakan cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan masyarakat diharapkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat
Ini juga akan dipantau oleh TNI Polri. 10. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Tapanuli Utara untuk mengurangi transaksi dengan menggunakan uang tunai. Tempat-tempat hiburan dan wisata di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara untuk ditutup sementara selama 14 hari ke depan. 12. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meminta pertimbangan kembali atas keputusan, sekali lagi ya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meminta pertimbangan kembali atas keputusan Kemenkes nomor HK.07/Menkes/169 tahun 2020 tentang penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu RSUD Tarutung sebagai Rumah Sakit Rujukan Corona karena fasilitas tidak sesuai standar ruang isolasi sampai usulan permohonan kelengkapan fasilitas dipenuhi oleh Kemenkes. Karena ada hal-hal teknis yang sudah kita usulkan kepada Kemenkes sampai hari ini belum ditindaklanjuti, maka kita minta dipertimbangkan kembali sebagai rumah sakit rujukan. 13. Selama 14, namun bukan menolak kita, bukan menolak, ya, sekali lagi ini harus 13. Selama 14 hari ke depan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung meniadakan jam besuk bagi pasien. Segala sesuatu keperluan pasien disampaikan melalui petugas rumah sakit. 14. Penggunaan absensi elektrik fingerprint dihentikan untuk sementara dan digantikan dengan absensi manual. Penghentian sementara apel pagi, senam, upacara tertentu kecuali perintah khusus pimpinan. 15. ASN tetap melakukan pelayanan publik secara maksimal dan Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dalam memberikan pelayanan agar ada pembatasan jarak minimal 1 meter antara petugas dan masyarakat yang dilayani. 16. Menunda semua penugasan ASN keluar daerah atau keluar negeri kecuali perintah khusus pimpinan. 17. Apabila mengalami gejala flu, batuk, demam yang disertai lemas dan sesak napas, segera diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat. 18. Apabila petugas di desa menemukan masyarakat dengan gejala-gejala suspek COVID-19 agar melaporkan dan membawa yang bersangkutan untuk diperiksa di fasilitas kesehatan. 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan melibatkan Dinas Kesehatan TNI Polri dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung untuk melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat tertentu. Ini juga bahan ini jarang sekarang, sudah kita pesan namun tetap jarang. Untuk itu juga alangkah baiknya pemerintah pusat juga mengamprah bahan ini agar segera kita bisa lakukan disinfektan terhadap daerah-daerah, apakah itu sekolah, tempat keramaian dan lain sebagainya. Kemudian nomor 20, dilarang memberi salam dengan berjabat tangan bersentuhan, cukup memberi salam hormat selama 14 hari ke depan. 21. Pemerintah daerah melalui gugus tugas penanganan coronavirus disease 2019 akan memberikan dukungan anggaran untuk digunakan secara efektif dan efisien. 22. Layanan pengaduan resmi atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan nomor handphone resmi 0852 620 31922. 23. Apabila ada masyarakat yang meninggal karena kasus COVID-19, maka proses penguburannya dilakukan mengikuti SOP protokol dari Rumah Sakit Rujukan Sumatera Utara dan SOP yang sudah dikeluarkan Kementerian Agama. 24. Kepada seluruh masyarakat Tapanuli Utara diminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar
penyebaran COVID-19 bisa kita hambat dan kita stop. Dengan situasi ini diminta kepada semua perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemerintahan desa untuk bersama-sama mensosialisasikan pencegahan pandemi ini. Kita ingin hal ini sebagai gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Dan juga kita minta kepada teman-teman wartawan agar kiranya juga ikut mensosialisasikan ini menjadi sebuah gerakan untuk masyarakat kita, untuk juga penyebaran ini bisa kita cegah dengan maksimal. Forum Komunikasi Pimpinan 16 Maret 2020, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan ditandatangani, Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Horas MP Selain ditandatangani, dan Dim 0210 Tapanuli Utara, Roni Agus Widodo ditandatangani. Ketua DPRD belum hadir. Dari Tarutung, Jesse Simanjuntak melaporkan. Baik pemirsa, demikian berita terkini hari ini. Tetap ikuti berita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.